Ya, hari ini kita kembali dalam topik tindak pidana korupsi. Khusus hari ini kita akan melihat dan mempelajari tentang penyebab-penyebab terjadinya korupsi. Nah, kenapa ini hal begitu menarik? Karena orang ingin melakukan korupsi itu karena apa? Apakah karena dia spontanitas, pengen korupsi dan kepikir ngetren orang korupsi lalu kita mau korupsi begitu? Saya kira sih bukan, ya. Jadi ada teori-teorinya yang nanti akan dijelaskan dalam materi ini. Kenapa orang berkeinginan, berkehendak untuk melakukan tindak pidana korupsi? Jadi bukan spontanitas orang tiba-tiba mau korupsi. Nah, ini dimasukkan dalam suatu teori-teori. Kita mulai pertama, teori apakah yang menyebabkan orang ingin melakukan tindak pidana korupsi? Pertama yang disebut sebagai teori Fromm. Fromm mengatakan performance, ya, itu adalah integritas interval ataupun disebut sebagai berbanding lurus dengan ability dan motivation. Nah, apa maksudnya ini? Berdasarkan teori Fromm, kinerja atau performance seseorang itu merupakan fungsi yang integral dengan kemampuannya atau ability-nya dan motivasinya. Jadi kalau seseorang yang ingin sukses, dia harus mempunyai skill, pengetahuan, ya. Jadi performance itu berbanding lurus dengan skill orang tersebut yang didapatkan dari motivasi dan sama dengan skill dan knowledge. Nah, kalau orang yang mempunyai tingkat pengetahuan yang lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak mempunyai tingkat pengetahuan yang lebih tinggi tapi mempunyai motivasi yang sama, maka kemungkinan besar orang yang lebih cepat sukses adalah orang yang memiliki pengetahuan dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan. Baik pengetahuan secara dogmatik atau secara formal itu terserah. Yang pasti orang mempunyai motivasi yang sama tapi mempunyai pengetahuan yang berbeda tentu lebih cepat. Nah, apa kaitan dengan korupsi sebenarnya hal ini? Nah, kita lihat motivasi itu tergantung dari mana asalnya. Motivasi seseorang akan dipengaruhi oleh ekspektasi atau harapan. Nah, orang yang bersangkutan yang mempunyai nilai value, jadi motivasi itu terkait dengan apa? Terkait dengan ekspektasi dan value. Terkadang dalam setiap pribadi seseorang, ya, ada value yang positif, ada value negatif. Makanya kalau dia mempunyai value nilai-nilai yang negatif, dia mempunyai ekspektasi, contohnya ekspektasi dia menjadi kaya, tetapi dia mempunyai value-nya negatif, maka orang yang punya ekspektasi kaya ini akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Salah satunya apa? Melakukan korupsi. Kenapa? Karena dia mempunyai ekspektasi yang tinggi tapi mempunyai value negatif. Tapi kalau orang mempunyai ekspektasi tinggi, mempunyai value positif, bagus. Jadi nggak salah orang punya motivasi. Motivasi itu berasal dari harapan dan value. Nah, semakin orang punya motivasi semakin bagus, tapi harus diimbangi dengan motivasi yang sifatnya positif. Jadi hati-hati. Kalau kita mempunyai keinginan, motivasi yang kuat ingin menjadi kaya, mempunyai motivasi yang kuat ingin menjadi kepala daerah atau gubernur atau wali kota ataupun apapun itu namanya, atau menjadi kedudukan lebih tinggi di suatu departemen, silakan saja. Tetapi harus mempunyai value yang positif supaya tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, termasuk melakukan korupsi. Nah, inilah salah satu penyebab orang melakukan korupsi. Mempunyai motivasi yang besar, mempunyai ekspektasi yang besar, tetapi mempunyai nilai value hidupnya, moralitas, pengetahuannya yang negatif. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, ini teori sering digunakan dalam bidang ekonomi, ya, dalam bisnis. Ya, teori ini adalah disebut sebagai teori kebutuhan atau need. Pencetusnya adalah Maslow, maka disebut teori kebutuhan Maslow. Maslow mengatakan bahwasannya hierarki kebutuhan manusia
dimulai dari kebutuhan fisik. Kalau physical need ini adalah kebutuhan dasar di mana semua orang bisa untuk mencapai kemampuan ini, dan banyak orang bisa mencapainya. Apa itu kebutuhan physical need? Kebutuhan physical need itu yang tertentu dengan kehidupan kita, makanan, pakaian, ya, kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, ini tentu semua orang, ya, ada juga beberapa yang tidak bisa, tapi pada umumnya banyak orang bisa mendapatkan. Nah, pada awalnya orang selalu mengharapkan paling tidak dia bisa hidup, ya, secara normal dengan bisa makan dan bisa minum dan bisa berpakaian. Tetapi setelah orang tersebut contohnya naik jabatan atau mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi, maka kebutuhan hidupnya semakin tinggi. Maka dia perlu yang namanya security need, ya, dia perlu keamanan. Kalau dulu pergi ke kantor atau pergi ke pekerjaan naik angkot, sekarang dia perlu keamanan untuk bisa mempunyai kendaraan motor sendiri, ya, dia punya motor untuk keamanan dia. Dia perlu untuk bisa memiliki rumah sendiri, ya. Nah, setelah dia memiliki rumah, setelah memiliki motor, lalu dia punya keinginan lagi yang namanya social need. Social need itu adalah suatu ekspektasi pengharapan dari orang lain, ya. Dia coba mau bersosialita, berkumpul, ya, sesama teman-teman untuk saling menunjukkan eksistensi bahwasanya dia ada dan bisa dihargai di komunitas tersebut. Apakah komunitas motor, apakah komunitas mobil, atau komunitas ibu-ibu arisan dengan arisan segala macam, bisa emas, bisa berlian ataupun apapun itu. Nah, dia masuk social need. Lalu masuk esteem need. Esteem need ini maksudnya orang ini mendapatkan penghargaan ataupun mendapatkan puji-pujian dari orang lain, ingin dipuji-puji, ya. Jadi dia selalu lebih tinggi tingkatannya daripada orang lain, ya. Kalau orang lain contohnya punya mobil yang kijang, ya, kuda, ya, atau mobil-mobil Jepang, kalau dia langsung ingin dipuji pakai mobil Eropa, yang Ferrari, ya. Kalau jamnya pingin yang mahal-mahal, ya, supaya dipuji orang, supaya dia diagung-agungkan orang. Nah, ini sudah masuk fase esteem need, ya. Setelah esteem need, ini tidak semua orang bisa, karena untuk beli Ferrari tidak semua orang bisa, untuk dapat jam mahal, ya, itu tidak semua bisa. Yang terakhir adalah self actualization. Nah, self-actualization ini adalah ingin mengaktualisasi diri supaya dia menjadi orang nomor satu, bisa mengekspektasikan, mengaktualisasi diri sehingga nanti dia bisa mengatur orang, ya, bisa orang lain bisa melakukan apapun, ya, untuk dia. Nah, ini biasanya orang-orang seperti dia ingin menjadi kepala daerah, gubernur, ingin jadi wali kota, ya, ingin jadi pimpinan di suatu lembaga atau departemen. Apa ada yang salah? Enggak di situ. Tidak ada yang salah, ya. Anda mau jadi pimpinan, mau punya Ferrari, mau punya asalkan semua kebutuhan ini Anda penuhi dengan pekerjaan yang benar. Permasalahannya adalah terkadang manusia itu tingkat nilai kebutuhannya tinggi tetapi kemampuannya rendah, ya. Tingkat kebutuhannya tinggi tapi kemampuannya rendah, sehingga ya, pada umumnya, ya, apakah itu penyelenggara negara, apakah itu pejabat, apakah itu pegawai negeri sipil, dia menyalahgunakan jabatannya, menyalahgunakan kewenangannya, menerima suap, ya, atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum untuk apa? Untuk mencapai kebutuhannya tersebut, ya, untuk bisa mencapai kebutuhan tersebut. Saya kasih contoh, kalau ada PNS di satu komplek perumahan PNS bertetangga dengan jabatan si A lebih rendah daripada si B, ternyata
si A tadi walaupun lebih rendah jabatannya, dia bisa memiliki mobil yang mewah. Lalu ibu di sebelahnya itu bilang, "Pi, kenapa di sebelahmu jabatannya lebih rendah tapi dia bisa mobilnya lebih bagus, dia bisa pergi liburan ke Eropa," begitu ya. Nah, ada kebutuhan untuk bisa sama dengan, padahal dia tahu itu suatu hal yang mustahil kalau posisi jabatan tersebut. Ya, tapi karena dorongan-dorongan istri atau dorongan-dorongan lain sehingga dia tidak tahan dan ada kesempatan di kantor, bisa jadi kebutuhan tadi menjadi hal yang utama sehingga orang tersebut bisa menyalahgunakan kedudukan atau jabatannya untuk apa? Untuk bisa mendapatkan need yang tadi tersebut. Nah, inilah salah satu penyebab orang melakukan korupsi. Dia tidak pernah puas dan dia tidak punya kemampuan sebenarnya, tapi dia memaksakan untuk mendapatkan kemampuan tersebut. Nah, di Indonesia kesalahan terbesar adalah orang ingin bekerja untuk mendapatkan harta bagi 7 keturunan. Nah, ini suatu kesalahan sebenarnya ya. Harusnya bekerja itu buat dirinya sendiri atau tidak buat anaknya. Tidak perlu sampai menyimpan harta sampai 7 keturunan, ya, kecuali kalau memang Anda melakukan dengan benar, pedagang atau apapun itu. Tapi bagaimana seorang PNS atau penyelenggara negara bisa menumpuk uang sampai 7 keturunan dari gajinya? Ya, itu sudah suatu hal yang mustahil dilakukan gitulah. Nah, inilah yang salah besar, ya. Jadi salah satu penyebab orang korupsi adalah karena kebutuhan yang semakin yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Ya, teori ini menyatakan harusnya orang itu mengucap syukur ya untuk apa yang ada padanya. Ya, kalau dia memang mampu silakan, ya, mampu silakan. Menjadi kaya itu bukan hal yang dilarang, asalkan sesuai dengan aturan hukum dan tidak melanggar aturan hukum, begitu. Nah, teori yang berikutnya adalah teori Kierkegaard. Kierkegaard mengatakan korupsi itu terjadi karena ada monopoli kekuasaan atau kewenangan. Monopoli kewenangan tersebut ditambah ada diskresi. Ya, diskresi itu adalah suatu yang melekat dalam jabatan, bisa digunakan lain daripada ketentuan karena keadaan tertentu atau keadaan memaksa. Tanpa adanya namanya accountability atau pengawasan. Jadi kalau tidak ada pengawasan, terus dia mempunyai kekuasaan yang mutlak, ada diskresi lagi, tidak diawasi, maka mengakibatkan apa? Orang yang baik saja bisa jadi jahat. Kenapa? Karena dia memiliki kekuasaan. Jadi menurut Robert Kierkegaard, monopoli kekuasaan oleh pimpinan, ya, monopoli of power ditambah dengan tingginya kekuasaan yang dimiliki seseorang atau discretion of official tanpa ada pengawasan yang memadai dari aparat pengawas atau minus accountability, maka menyebabkan dorongan ya, hasrat keinginan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Jadi ini salah satu kenapa orang melakukan tindak pidana korupsi, karena dia memegang kekuasaan yang mutlak ditambah discretionnya itu. Makanya bilang begini, Lord Acton, ya, ahli hukum itu mengatakan, Lord Acton, power tends to corrupt, ya, absolute power corrupt absolutely. Apa itu mengatakan? Ya, power tends to corrupt. Ya, jadi kalau orang punya kekuasaan, kecenderungannya dia bisa menyalahkan kewenangannya, kekuasaannya. Apalagi kalau kekuasaan itu absolut, tidak ada yang mengawasi, itu pastilah dia gunakan dengan suatu kekuatan kesalahan. Ya, pasti dia disalahgunakan. Jadi jangan sampai kita mempunyai kewenangan yang absolut tanpa pengawasan. Kalau kita diawasi, kita harus bersyukur ada yang ngawasin. Artinya ada warning kepada kita, kalau kita salah ada yang mengingatkan. Jadi kalau kita diawasi, jangan marah ya, atau diawasi jangan, wah saya nggak perlu pengawasan, jangan. Karena kalau Anda tidak diawasi, justru itu mengakibatkan petaka bagi Anda, karena tidak ada orang yang mengingatkan, mewarning Anda kalau Anda salah. Ya, nah, jadi kenapa orang korupsi? Nah ini, jadi sebenarnya dalam konteks pemerintahan kita harus ada check and balances, ya, harus ada pengawasan dan jangan diberikan kekuasaan yang terlalu absolut kepada seseorang.
Karena kalau kekuasaan absolut itu diberikan tanpa suatu pengawasan, ya, itu akan mengakibatkan orang itu pasti dia menyalahgunakan kekuasaannya. Orang baik juga pasti bisa jadi orang jahat kalau sampai dia, ya, tidak ada yang kontrol, tidak ada yang ingatkan, ya, dia punya kekuasaan suka-suka hatinya, ya, itu banyak orang jatuh. Makanya selalu dikatakan begini, kalau Anda mau melihat aslinya seseorang tersebut, berikanlah dia kekuasaan, baru Anda tahu siapa dia. Nah, di situ kelihatan bahwasanya kalau dia diberi kekuasaan mutlak, dia jadi orang baik, berarti orangnya baik. Tapi kalau kasih kekuasaan yang luar biasa, dia jadi jahat. Nah, itu pasti karakter aslinya keluar. Nah, jadi menurut Kierkegaard, inilah dasar kenapa orang melakukan korupsi. Salah satunya yaitu karena orang tersebut memiliki kekuasaan yang mutlak tanpa pengawasan dan dia mempunyai diskresi, ya, yang sangat berlebihan. Ini yang harus kita hindari. Yang berikutnya adalah teori Ramirez Torres. Ramirez Torres mengatakan apa? Orang melakukan korupsi jika orang tersebut mendapatkan keuntungan, reward, ya. Jadi kenapa orang berkeinginan korupsi? Karena orang yang korupsi itu selama ini menurut dia mendapatkan keuntungannya lebih besar daripada apa? Daripada hukuman yang diberikan kepada dia, dan kemungkinan untuk ditangkap juga kecil. Nah, ini udah sangat luar biasa, ya. Ini Ramirez Torres disebut teori kalkulator. Kenapa? Karena orang mau korupsi dia hitung-hitung dulu, ya, dia hitung-hitung. Setelah dia hitung-hitung ternyata dia lebih baik korupsi. Saya kasih ilustrasi. Seorang PNS golongan 3C, ya, dia bisa korupsi lalu menghasilkan uang. Setelah dia korupsi, contohnya, ya, contoh dia bisa menghasilkan uang 10 miliar, ya, 10 miliar dia bisa. Dan waktu dilakukan penyelidikan dan penyidikan, ternyata hartanya baru bisa disita 2 miliar. Jadi punya sisa 8 miliar lagi yang tidak bisa disita atau tidak ditemukan atau tidak tahu kemana rimbanya. Lalu dia dihukum hukuman pidana 2 tahun. Nah, Anda bayangkan, dalam waktu 2 tahun dia keluar, dia masih bisa menikmati yang 8 miliarnya lagi kalau dia memang benar-benar bisa disembunyikan oleh dia. Anda bayangkan orang gajinya saja yang dalam 2 tahun tersebut, ya, dia diperhitungkan, dia bisa menikmatin, ya, bisa menikmatin uang sisa yang nggak tahu di mana rimbanya dia tempatkan. Jadi sebenarnya penghukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi harusnya jelas adalah memiskinkan, ya. Dan bukan hanya hukuman badan harusnya, tetapi ada hukuman sanksi sosialnya juga. Dan masalah yang terbesar adalah budayanya. Kenapa saya bilang budaya? Harusnya orang pelaku korupsi ini, ya, secara tidak langsung harus dianggap sebagai suatu hal yang nista oleh masyarakat. Jangan nantinya orang yang sudah korupsi contohnya, ya, walaupun dia punya hak, ya, untuk diterima dalam masyarakat dengan baik, ya, tapi jangan lalu orang yang sudah korupsi, pernah lakukan korupsi, lalu masih lagi punya keinginan untuk jadi pemimpin di negara ini. Anda bayangkan, terpidana korupsi sudah menjalani hukuman, lalu bisa lagi menjadi pemimpin. Wah, pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Nah, tentu ini juga menjadi catatan bagi pemilihnya, ya, kok bisa begitu. Nah, jadi kenapa orang melakukan tindak pidana korupsi? Ya, salah satunya adalah karena hukuman yang diberikan kepada orang tersebut, ya, cukup kecil, dan kemungkinan untuk ditahan atau kemungkinan untuk dapat dijadikan pelaku tindak pidana korupsi itu kecil juga. Keuntungannya besar. Jadi orang kepingin, apalagi kalau orang lihat di televisi, dilihat para koruptor itu hidupnya bagus, senang, ya, dibandingkan dengan penyolong ayam contohnya, ya. Orang yang nyolong ayam tentunya dia hukumannya lebih berat, padahal dia nggak dapat apa-apa, tapi dilihat dalam tindak pidana korupsi pelakunya masih bisa menikmati dan hidupnya lebih baik, dan itu tidak memberikan efek jerah, ya, bagi pelaku tindak pidana korupsi, dan itu juga orang lain akan ingin melakukan hal yang sama. Apalagi di Indonesia, ya,
ada teori apes namanya. Nah, kalau di Indonesia satu orang terkena tindak pidana korupsi, bisa jadi lingkungan yang lain dibilang, kamu mungkin lagi apes saja sehingga kamu kena. Tapi dia tidak tahu apes itu bisa juga seperti roulette Rusia kepada dia, yang bisa juga terkena kepada dia juga, begitu ya. Jadi bisa juga nanti dia terkena apes itu. Jadi jangan melakukan korupsi dan jangan menganggap itu apes. Harusnya budaya tidak korupsi itu menjadi budaya yang baik. Bukan karena orang terkena tangkap karena korupsi dianggap itu sebagai suatu apes. Nah, karena tadi kemungkinan untuk dapat dipidana atau ditangkap itu kecil. Nah, inilah jadi dalam teori ini yang kita petik pertama adalah penghukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus lebih besar, ya, hartanya harus dimiskinkan supaya mempunyai efek jerah, dan dilakukan penangkapan, ya, apakah korupsi kecil, korupsi besar, yaitu benih-benih korupsi itu harus dimusnahkan. Jadi semua harus diselidiki dan dihukum setiap pelaku korupsi, dan pelakunya juga harus dihukum, hartanya harus diambil. Nah, itulah yang harus dilakukan menurut Remeris Torres. Yang terakhir yaitu teori Jack Bolotny. Teori Jack Bolotny ini menyatakan bahwasanya kenapa orang korupsi? Orang korupsi merupakan gabungan daripada mempunyai opportunity, mempunyai kebutuhan, dan eksplosis tanpa pengawasan yang jelas. Nah, greedy, rakus. Orang korupsi itu karena rakus, ya. Tadi need-nya naik terus, ya. Terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku. Koruptor adalah orang yang tidak puas tentang keadaan dirinya. Dia mempunyai kesempatan, opportunity, peluang untuk melakukan. Biasanya kalau pelaku korupsi itu adalah dia memiliki jabatan dan kedudukan, karena itu yang bisa disalahgunakan, peluang itu, ya, kemampuan untuk menggunakan itu. Lalu dia mempunyai need, ya tadi, sikap mental yang tamak, ya, tidak merasa cukup, lalu eksplosis. Hukum yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi tidak memberikan efek jerah. Nah, kalau ini sudah lengkaplah, ya, orang akan mempunyai desire, keinginan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Jadi, tindak pidana korupsi tersebut, korupsi itu kalau kita lihat bukan semata-mata karena orang tersebut, ya, hanya didasarkan kepada pengen korupsi supaya pengen kaya saja, tetapi itu sangat berpengaruh, ya, mulai tadi karena jabatan yang berlebihan, absolut tidak ada pengawasan. Bisa jadi dia melihat bahwasannya kemungkinan untuk mendapatkan keuntungannya lebih besar dibandingkan dia melakukan tindak pidana lain, karena bisa jabat dilakukan, lalu dia keluar dari penjara hukumannya kecil. Nah, pertanyaannya, kenapa korupsi kita di Indonesia ini cenderung atau tidak bisa terus terjadi, ya. Nah, tentu ini menjadi pemikiran kita dari melihat teori-teori ini, apalagi teori kalkulator tadi dan teori Kierkegaard, ini menjadi catatan kepada kita bahwasanya tindak pidana korupsi, ya, harus dihukum lebih berat dari tindak pidana biasa, dan tidak diberikan kesempatan yang lebih besar kepada pelaku tindak pidana korupsi. Harus ada pengawasan, check and balances dalam setiap jabatan yang ada di Indonesia ini, harus dikoreksi dan harus diawasi. Tanpa pengawasan mengakibatkan keabsolutan itu disalahgunakan. Demikian, jadi inilah bentuk-bentuk daripada kenapa orang melakukan tindak pidana korupsi. Kiranya dapat memberikan pencerahan kepada kita dan tetap anti korupsi dan jangan melakukan korupsi. Demikian, jangan lupa subscribe, share, dan dukung terus YouTube ini agar memberikan pencerahan secara hukum kepada masyarakat tentang tindak pidana korupsi. Terima kasih.